Perkenalkan, saya Juprianto. Saya adalah guru sekolah dasar di instansi SD Negeri 11 Simpang 5, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan visi sekolah membina anak meraih prestasi berwawasan global yang dilandasi nilai-nilai luhur sesuai profil PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. LPTK Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, saya melaksanakan uji kinerja atau UKIN praktik pembelajaran secara luring di sekolah saya di SD Negeri 11 Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa ya. Oke, siapa yang datang paling awal hari ini? Siapa yang pimpin doanya? Jarang? Ya, oke, silakan pimpin doanya ya. Siapa yang masuk nih? Hah? Masuk semuanya? Ya. Masuk? Ya, alhamdulillah. Berarti kalau semuanya masuk, hari ini baru kita masih diberikan kesehatan. Beda, baik dari lahir dan batin kita. Ya, oke. Nih, sebelum mulai pelajaran, Bapak mengajak kalian bernyanyi dulu, ya. Oke, silakan ya, berdiri dulu semuanya. Ayo. Bangsa. Kita satu bangsa. Sudah pasti negara kita namanya negara Indonesia. Ya, ada semuanya apa supaya kita? Indonesia. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap jiwa. Makanya sesuai dengan sini, tidak. Bangsa kita satu. Kita banyak unsurnya di sini, tidak? Ada dari suku apa suku? Bugis, Batak, suku Jawa, ada lagi? Ambon, apa lagi? Apa lagi? Enggak, bermacam macam, tetapi kita namanya akan kita pelajari. Tidak. Yang pertama, masalah kita akan pelajari nanti tentang pengertian hak, kewajiban dan juga jawab. Tidak. Yang kedua, kita akan belajar tentang bentuk-bentuk interaksi manusia, baik dengan lingkungan maupun sesama manusia, ya. Dan yang ketiga itu tentang ya, tapi pada hari ini kita harapkan nanti kalian tidak satu dapat menguraikan pengertian tanggung jawab secara tepat. Apa itu tanggung jawab? Kalian bisa menguraikannya, ya. Oke. Yang kedua, membuat kesimpulan pengambilan keputusan sebagai wujud tanggung jawab warga masyarakat secara
buat pantun. Ya, nanti kita akan membuat pantun, mengerjakan tugas kelompok. Nanti membuat pantun dengan menuliskan maknanya secara tepat. Nah, nanti dan membacakannya di depan kelas dengan benar. Nah, kita nonton film dulu sebentar. Ya. Kalau lagi ini. Apa itu? Sopinya dulu. Ya. Ini kalau emang udah dapet biji, ya tenang aja wong. Apa tadi film apa? Kira-kira nih di video tadi apa yang dilakukan orang pada video tersebut? Kerja bakti. Apa lagi? Bersihkan lingkungan. Apa lagi? Gotong royong. Apa lagi tuh? Ya, bermusyawarah. Pak Haji tadi kan ngajak supaya apa? Bersihkan. Langsung jawab. Tadi ada siapa? Jarwo. Ya, dia bertanggung jawab terhadap apa? Terhadap Ucup tadi kan? Iya, Ucup hampir apa tadi? Hampir jatuh, hampir kecelakaan. Iya, gara-gara apa? Jarwo yang ngebut. Ya, dia pakai kendaraannya dengan kecepatan tinggi, hampir dari mulai yang pertama kita pelajari tentang namanya hak. Hak itu tadi apa? Harus didapat sesuatu yang kita terima. Tidak. Nah, misalnya bapak lagi bekerja nih. Bapak bekerja, kira-kira yang bapak dapatkan apa? Gaji. Tidak. Kalau kalian di rumah, hak kalian dari orang tua, kira-kira kalian dapat apa misalnya? Karena sudah bantu orang tua. Duit. Apa lagi biasanya dapat apa? Kalau kalian misalnya kalian cuci piring di rumah, orang tuanya pasti senang. Kalian mendapat namanya kasih tidak. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kalau di sekolah, apa kewajiban kalian? Belajar. Lagi? Membersihkan sekolah. Piket. Lagi? Kerja bakti. Kalau di rumah, kalian wajibnya menjaga adik, membantu ibu, membantu ayah juga. Terus jemur pakaian, membantu orang tua boleh, membantu orang tua jemur pakaian itu termasuk sesuatu yang kita lakukan. Terus ada namanya tanggung jawab di sekolah nih, di kelas. Tanggung jawab kalian apa kira-kira? Menjaga lingkungan sekolah ini jangan sampai kotor. Kalau di rumah tanggung jawabnya bertanggung jawab menjaga adik. Ya. Kalau kira-kira adik tuh apa? Misalnya nangis, otomatis kalian akan dimarah. Artinya berarti kalian tuh belum bertanggung jawab. Tidak. Interaksi manusia. Tidak. Ini ada beberapa macam. Pertama interaksi antar individu, artinya seseorang ngomong dengan seseorang. Ya. Misalnya nih bapak ngomong misalnya dengan siapa misalnya? Coba contoh sini. Zara, kamu sini Zara. Bentar. Ini, tidak. Ini contohnya, ya. Atau ya, berkomunikasi, benar, berbicara. Reza, sini Reza. Tidak, ini contohnya nih, ini contoh, tidak. Ini mereka ngobrol misalnya. Coba tanyakan namanya. Coba. Jawab. Zahra. Ini namanya interaksi antar individu. Dua orang dia. Tidak, dia ngobrolnya berarti dia namanya interaksi antar individu. Oke, yang kedua, silakan duduk. Ini, duduk. Biasa nih. Yang kedua, interaksi individu dengan kelompok. Orang sendirian sama orang
yang lainnya, ya. Oke. Dari interaksi ini ada namanya interaksi sosial. Kita ini disebut dengan makhluk sosial. Apa artinya? Kita membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Tidak, makanya kita disebut dengan makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan orang untuk membantu kita saat sakit. Kita membutuhkan orang lain saat memerlukan keperluan hidup. Tidak. Interaksi sosial ada dua macam ya, namanya interaksi sosial asosiatif dan juga interaksi sosial disosiatif. Kalau asosiatif itu misalnya interaksinya tuh kayak yang baik, ya, orang ngobrolnya misalnya main bola, ya main bola dia harus mencapai kemenangan, itu namanya interaksi yang asosiatif tapi yang baik. Kalau dia interaksi sosial dan sosiatif, misalnya orang bertengkar, kelompok tim misalnya ada orang kampung kita sama orang kampung permis, orang desa Rajin sama desa sebagian, itu namanya terkelompok, tapi dia dalam tujuan untuk apa tadi? Berkelahi, berperang, itu baik dah. Nah, itulah disebut dengan interaksi disosiatif. Ketiga pantun, nih pantun, ya. Nih, ini contohnya, ini ada pantun yang apa bikin nih? Contoh pantunnya, ya. Lihat ciri-ciri pantun. Kira ini Pak, salah satu contoh pantun. Ini cara Bapak membacakannya, ya. Nanti Bapak harapkan kalian itu juga nanti membaca pantunnya, ya. Pintu terbuka karena angin, karena angin pinggir berputar. Teruslah belajar yang rajin-rajin supaya kamu menjadi pintar, ya. Oke. Sekarang siapa yang mau coba baca nih? Tunjuk tangan. Mau? Oke, sini. Ini dulu, ya. Baca yang atas tadi, nanti giliran yang lagi. Pintu terbuka, yang buat. Pintu terbuka karena angin. Terus? Karena angin kincir berputar. Teruslah belajar yang rajin supaya kamu menjadi pintar. Oke, tepuk tangan dulu. Siapa lagi tadi dulu? Kecil mau, yuk silakan. Ini. Baca yang kuat tenang, gitu, silakan. Yang kedua, yang pergi ke kebun tuh, silakan. Pergi ke kebun bertemu Pak Mamat. Pulangnya membeli kunci. Wajib. Ya. Walaupun banyak ilmu didapat, tetaplah menunduk seperti tadi. Iya, tepuk tangan dulu. Ayo berapa? Ternyata pintar-pintar baca pantun. Iya. Oke, tadi ada yang artinya maknanya dari pantun itu tuh pintu terbuka karena angin kita berputar. Isinya nomor 2, terus belajar yang rajin supaya kamu jadi pintar. Kira-kira artinya apa tuh? Dengan rajin belajar Jangan mengeluh. kita akan menjadi Pintar. nih. Rajin Itulah. belajar, jangan mengeluh. Tidak. Kira-kira kalau mau ulangan belajar dah. Ya. Apa aja mau ulangan dah belajarnya? Iya. Ya. Iya. Jadi kalau udah ulangan dah belajar. Belajar. Kalau kita belajar. Tidak. Lanjut. Yang kedua, pergi ke kebun bertemu Pak Mamat. Pulangnya membeli kuaci. Walaupun banyak ilmunya didapat, tetaplah merunduk seperti padi. Artinya tetaplah merunduk seperti padi. Artinya apa tuh? Jangan sombong, tetap rendah hati. Jangan mentang-mentang. Oh, misalnya aku nih, tahu ngerjain semua hafal nih. Gak mau lagi belajar, tidak. Terus ada kawan nanya, gak memberitahu. Terus giliran disuruh udah gak mau lagi. Itu namanya udah sombong. Ilmu padi, kenapa disebut ilmu padi kata orang? Ilmu padi itu dia semakin berisi, semakin merunduk. Dia artinya semakin banyak isinya di dalam badan kita, semakin banyak ilmu kita, semakin rendah hati. Tidak boleh sombong. Tidak. Ini seterus dalam kehidupan sehari-hari kita, ya. Baik di rumah, baik di lingkungan masyarakat. Interaksinya kira-kira di dalam tadi ada apa? Ada interaksi orang ngomong-ngomong. Ngobrol.
ngobrol dengan aku tadi? Iya. Terus? Kita ngobrol bagaimana? Ya, bikin kelompok. Ya, bikin kelompok. Oke, sekarang langsung bikin kelompok. Sudah kelompoknya? Sudah? Ya, Bapak ganti ini kelompok 1, ini kelompok berapa? 2. Ini 3, 4, 5. Oke, kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5. Ya, oke. Pertama, tuliskan nama ketua kelompoknya. Ya, siapa nanti yang menjadi ketuanya dan kelompok ini tugasnya. Tidak, setiap anggota kelompok berbagi tugas. Kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, apa itu tanggung jawab? Tidak. Kelompok 2, perhatikan. Tidak. Tanggung jawab. Yang kedua, dua jeda. Paham? Paham nih? Oke, silakan duduk dulu. Interaksi manusia. Apa? Tanggung jawab dulu. Tanggung jawab. Kemudian koordinasi. Lalu kehidupan sehari-hari. Ya. Tulis nama kelompok. Tulis dulu nama kelompoknya siapa-siapa. Tanggung jawab. Oke, udah semuanya? Yuk, silakan kumpulkan. Nih, lihat. Kelompoknya udah selesai nih. Mulai Bapak urutkan dengan yang ngumpul. Tidak. Oke, sekarang kita akan membacakan hasil kerja kelompok itu per kelas. Ya, semua orang nanti yang pegang. Ya, ini 4 orang anggota kelompoknya. Iya. Oke, 2 orangnya megang, 2 orang baca tanggung jawab dari instansi, 1 orangnya membaca. Siapa yang pegang? Siapa yang baca? Reza, mesti Reza, baca ini. Siapa lagi satu baca? Azwa. Betul baca. Ya, oke. Yang baca jangan aja, nggak boleh. Orangnya. Oke, nih dari apa? Yang tanggung jawab dari tanggung baca. Itu. Yang betul. Reza, oke. Kenalan dulu. Siapa yang Reza aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Ketua Kenzu, Reza Zahra Najwa. Oke, bro, silakan. Itu. Tanggung jawab menjaga adik. Oke, terus. Mengadopsi manusia, mengobrol sesama teman, mengobrol sesama masyarakat. Oke, terus. Buat beri
Oke, tepuk tangan dulu nih. Oke, ada yang ingin bertanya ada? Ada yang ingin bertanya ada? Hah? Kalau satu ada? Kedua? Nanya tentang apa nih? Udah? Udah? Oke, kalau udah silakan duduk kelompok 3 ya. Oke, silakan. Kita kasih aplaus sekali lagi. Interaksi sama apa? Tanggung jawab. Jadi, oke, perkenalan dulu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empat. Empat. Kedua. Sapitri Nanda. Hamzah. Ya, betul. Satu, menjaga adik di rumah. Dua, menjaga lingkungan sekolah. Terus interaksi. Satu, berbicara kepada orang tua. Dua, belanja di kantin. Oke, lanjut. Oke, tepuk tangan dulu nih. Siapa yang pegang? Ada dua anak kembar duduk bersebelahan di bangku, ya seperti itu nadanya. Ya. Kalau ingin menjadi pintar, rajinlah engkau membaca buku. Oke, kita kasih hapus dulu untuk selanjutnya dengan kelompok berapa nih? Dua. Aski, Risa, Fireza, dan Putri. Siapa yang pegang? Fireza sama Putri ya. Ya. Oke, jangan ditutup, kelihatan jawabannya. Oke, perkenalan dulu ya. Ada salah, harus kawan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan kami dari kelompok 2. Kedua. Dua, Askil, Iksan, Firenza, Putri. Dan Silakan. Saya baca dan jawab. tanggung jawab. Satu, menjaga lingkungan sekolah. Dua, menjaga adik. Interaksi manusia. Satu, berbicara sama teman. Ngobrol sama kelompok. Oke. Palembang terkenal buah buku, melakukan banyak di taman. Rajin-rajinlah membaca buku agar jangan ketinggalan zaman. Oke. Oke, tepuk tangan dulu nih. Kita dulu. Ada yang mau bertanya enggak? Udah? Oke, sudah silakan duduk. Terakhir, kelompok 1. Yo, silakan. Kelompok 1. Siapa yang pegang? Oke. Salam dulu, saudara buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Ketuanya saya sendiri, anggotanya Putri, Fauzan, dan Caca. Siapa baca? Contoh tanggung jawab. 1. Menjaga kebersihan sekolah. 2. Menjaga kelas. Contoh interaksi manusia. 1. Bermusyawarah. 2. Berdiskusi. Siapa yang baca? Memancing kalau ada bulan menentang. Bagi siapa yang rajin belajar, nanti akan sukses kemudian. Oke. Didapat daripada kerja kelompok kali ini kelompok ini bermacam-macam.
Ya, ada bermacam-macam. Contoh tanggung jawab tadi, misalnya seperti menjaga adik. Apalagi tadi? Menjaga kelas, lingkungan sekolah, konsep sekolah. Apalagi tadi tanggung jawab? Menolong ibu itu kewajiban, nah, kewajiban. Kalau tanggung jawab itu kayak lebih ke misalnya mau menjaga lingkungan rumah kita ya seperti itu. Oke, interaksi. Apa tadi interaksinya? Bermusyawarah, berdiskusi, berbicara dengan warga masyarakat, berbicara dengan tetangga, dengan orang tua, berbicara dengan orang lain, terus ternyata lagi berbicara dengan kelompoknya ya katanya. Ya, kalau tadi kelompok 2 berbicara dengan kelompoknya termasuk juga ya. Itu namanya contoh interaksi. Ya. Dan juga pantunnya tadi ya. Ada bermacam-macam pantun dari yang pada kalian buat tadi ya. Dari mulai tentang misalnya rajin belajar, ya, mengerjakan soal evaluasi. Ya. Ini mengerjakan soal evaluasi. Ya. Oke, sebelum kita mengerjakan soal evaluasi ini, silakan. Silakan kerjakan tulis namanya dulu ya. Oke, silakan kalau ada yuk, silakan kumpulkan. Oke. Perhatikan ya. Pelajaran pada hari ini ya cukup ya. Oke, sebelum kita masuk pelajaran, Bapak mau tanya dulu nih. Tadi kira-kira materi apa yang belum dipahami? Sudah paham semuanya? Ya. Sudah? Ya, oke. Kira-kira bagaimana perasaan kalian selama kita melakukan pembelajaran tadi? Ya, kita bisa namanya berinteraksi dengan kawan, dengan bagaimana berbicara di depan. Tidak, kira-kira ada istilah gugup tak? Tidak. Nanti dengan terbiasa nanti terus-terusan habis ini nanti diskusi lagi biasa seperti itu. Nanti akan juga terbiasa. Ya, oke. Nih, kira-kira pelajaran tadi yang kita pelajari tentang apa tadi? Pertama, tanggung jawab. Misalnya tanggung jawab kita di sekolah apa? Jaga lingkungan sekolah kita tidak boleh. Ya, bagaimana kita merawat sekolah kita dengan tetap tiket, ya. Terus apa lagi? Kerja bakti. Terus membuang sampah pada tempatnya. Oke, selanjutnya tadi tentang apa? Interaksi ya, interaksi tadi apa? Misalnya berdiskusi. Apa lagi? Ngobrol. Berbicara dengan orang tua, dengan orang lain, apa? Dengan tetangga. Dengan anggota kelompok itu berteman. Terus yang ketiganya kita belajar tentang pantun. Tadi ada belajar tentang pantun. Nah, sudah. Apa yang ada di isinya, tentang apa pesannya tadi, misalnya kalau yang kalian buat tadi tentang apa misalnya pesannya di situ supaya rajin belajar.
pelajari tentang pantun jenaka ya. Pantun jenaka itu kayak pantun yang lucu-lucu, ada pantun tentang kecil, kita belajar namanya ya. Oke. Sebelum kita tutup pelajaran, alangkah baiknya semoga nanti apa yang kita pelajari tadi itu bisa bermanfaat bagi kita untuk di sekolah, untuk di rumah dan juga di masyarakat.